Jadi aku muntah darah itu cukup banyak karena sampai diambilin bak gitu ya. Halo Sobat Keberdisi, welcome back to my channel. It's Jessica I dan hari ini aku akan bahas tentang hal yang udah banyak banget teman-teman tanyain di Instagram maupun TikTok, yaitu tentang plastic surgery journey aku. Seperti yang kalian tahu, tanggal 8 April 2023 lalu, yaitu kalau sekarang udah sekitar plus 5 bulan ya, aku melakukan operasi plastik di Korea. Operasi apa aja? Ada eye surgery, ada 3 prosedur, dan juga jaw. Untuk jaw juga ada 2 prosedur, yaitu face contouring dan middle surgery. Untuk lengkapnya gimana, kita langsung aja mari kita coba lihat. Yang pertama, apa yang harus kalian persiapin kalau mau operasi plastik di Korea? Kalian harus punya visa Korea. Kalian kalau belum pernah ke Korea, apply dulu visa single. Itu harga sekitar 1,2 juta rupiah. Dan kalau waktunya lagi mepet, sekitar 1-2 minggu sebelum hari H kalian mau berangkat, kalian harus apply yang express menurut aku. Jadi tambah lagi sekitar 600 ribu. Lalu kalau kalian udah pernah ke Korea, kalian bisa apply yang multiple. Dan aku saranin untuk kalian yang mau OP, tolong cari jadwal yang pas summer gitu, yang kayak sekitar Juli Agustus, karena akan panas banget. Supaya OP kalian juga lebih nyaman, lebih baik, kalian pilih waktu-waktu yang agak sedikit dingin. Tapi jangan lupa untuk yang belum pernah ke mungkin tempat bermusim dingin, siapin baju-baju dingin karena hawanya menurut aku cukup dingin sih. Oke, langsung aja ke hari H. Waktu aku terbang ke Korea, aku kan landingnya itu sekitar malam ya, dan aku dijemput sama driver dari tempat aku oplas rumah sakitnya. Dia bawa mobil semacam Alphard gitu, jadi itu convenient banget. Korea nggak mungkin satu biji dan kecil ya, apalagi aku harus stay di sana sekitar 21 hari minimal. Jadi aku bawa koper 2 biji gede-gede, dan drivernya juga on time, so it was a nice experience. Karena untuk airport transfer sendiri ke daerah Gangnam atau simply daerah Seoul kotanya itu, satu kali jalan aja sekitar 1 juta sekian gitu ya, setahu aku kalau kalian naik taksi. Jadi ini salah satu service yang oke banget dari rumah sakit tempat aku OP nanti. Aku bilang OP nanti karena aku bulan depan bakal OP di sana lagi guys. Tapi maksud aku tempat aku OP kemarin juga itu tempat yang sama ya. Esok harinya aku tuh langsung ketemu sama konsultan dan tim mereka. Tim di sana itu banyak yang bisa bahasa Inggris dan juga bahasa Indonesia. Yang bisa bahasa Indonesia aja sekitar 3 orang. Dan ada yang cewek, ada yang cowok. Jadi kalian jangan takut atau malu, terutama kalau kalian mungkin mau breast augmentation. Mungkin malu konsultannya atau translatornya itu kok cowok, tenang aja, di sana ada yang cewek. Dan kalau kalian nggak bisa bahasa Korea, itu juga bisa dibantu. Staff di situ juga ramah-ramah banget sih, bahkan ada yang nemenin aku makan siang, dan mereka nunjukin ke aku karena aku baru pertama kali ke Korea, kayak ini beli T-money itu di sini untuk bis dan kereta. Terus kalau kalian mau pesan makanan, caranya begini begitu. Dan setelah aku ketemu konsultannya, kan aku sebelumnya aku udah konsul dulu via WhatsApp ya, sebelum aku pergi ke Korea. Di situ aku tetap konsul lagi sama dokternya. Tapi sebelum konsul sama dokternya di Korea itu, kalau mau OP lengkap banget, ada pengecekan kesehatan, mulai dari ambil darah, terus cek scan tulang, scan 3D, ada yang namanya Morpheus karena aku mau operasi double jaw kan. Dan itu operasi yang dikonsider cukup besar. Jadi ada scan 3D hasil muka kita yang sekarang plus yang kira-kira nanti afternya seperti apa. Menurut aku itu keren dan canggih banget. Tapi waktu aku lihat hasilnya di after yang di 3D-nya, aku nggak terlalu impress sih. Kayak aku biasa aja, kayak oke, berubah, mungkin aku bakal jadi jauh lebih normal jawku, tapi nggak yang kayak jadi cantik banget. Tapi jujur aja kalau dibandingin sama hasilnya sekarang, ini jauh lebih bagus daripada hasil 3D-nya. Jadi kalau kalian nanti mau OP, ada 3D-nya gimana-gimana nggak usah terlalu dipikirin, karena itu cuma mungkin buat dokter juga kira-kira aja. Setelah itu akan ditanya juga, kalian itu pernah riwayat operasi apa aja, kapan, pernah filler dan botox atau enggak, terus mengkonsumsi obat apa aja sekitar 2 minggu terakhir. Nah, jadi aku saranin kalau kalian mau OP, kalian jaga kesehatan benar-benar sekitar 1-2 bulan sebelum OP. Jangan filler atau botox dulu. Setelah itu semua kalian tanda tangan. Oh ya, sebelumnya juga kalian jangan lupa untuk melunasi DP. Kalian kalau mau OP bisa bayar secara cash, kalian bawa won, atau kalian transfer atau menggunakan credit card. Yang belum ada setahu aku cicilan, tapi mungkin akan ada agent-agent plastik surgery yang mulai membuat program cicilan di masa depan ya. Tapi kalau untuk sekarang belum ada. Nah, sambil aku nunggu ketemu dokternya untuk
konsul, dokternya kan beda-beda ya, untuk mata sendiri, untuk hidung sendiri. Aku juga ditemenin sama staff mereka yang udah pernah operasi plastik di situ, dan aku benar-benar lihat hasilnya bagus banget. Aku jadi semakin yakin dan tenang sih untuk OP. Dan karena aku mau operasi double jaw, itu kan menyangkut dengan gigi keseluruhan ya. Aku juga harus ke dentist dulu untuk scan gigi, lalu buat cetakan. Cetakan ini akan kita pakai untuk recovery setelah kita selesai OP double jaw. Namanya disebut mold atau wafer gigi. Ini jangan sampai hilang guys, meskipun bening itu harganya 20 juta sendiri ya, karena ini benar-benar customize persis sesuai gigitan kamu. Dan guna exactly-nya itu untuk apa, bakal aku kasih tahu next di tahap pas aku bahas recovery. Untuk dokter giginya sendiri dan seluruh cek kesehatan itu sudah include di pembayaran kita, kecuali si wafernya itu sendiri, karena produksinya itu kan butuh material dan lain-lainnya guys. Itu juga semuanya langsung di satu gedung di hospital tempat aku operasi. Jadi bukan klinik yang kita masih harus ceknya di luar dan lain-lain. Enggak, jadi kalau kalian mau OP, aku saranin banget untuk kalian cari tempat OP yang seperti aku OP kemarin. Oke, besok-besoknya aku sempat jalan-jalan dulu 1-2 hari sambil nunggu hasil kesehatan dan lain-lain. Sebenarnya hasilnya itu cepat, tapi kan juga nunggu jadwal dokter ya guys. Terutama double jaw dokternya itu salah satu yang senior dan yang bisa ngelakuin double jaw surgery itu nggak banyak. Jadi aku memang harus nunggu sedikit beberapa hari untuk bisa OP. Di hari sebelum OP pun, aku tetap konsul lagi sama kedua dokter tersebut, dokter mata dan dokter jaw surgery-nya itu. Jadi supaya operasi itu benar-benar precise gitu. Dan waktu sebelum OP, H-1 itu kita disuruh puasanya sekitar 7 atau sampai 10 jam gitu. Tapi kalau kalian dapat jadwal OP pagi, seperti aku kemarin, kan aku OP jam 10 pagi ya guys, itu puasanya sama sekali nggak bisa karena kan kita kepotong jam tidur gitu. Cuma kita nggak boleh minum di paginya. Sebenarnya nggak terlalu masalah sih untuk aku, dan aku nggak sehaus itu. Sebelum konsul sama dokter, kita tuh ganti baju dulu, jadi baju pasien. Terus kita disuruh pakai stocking kaki yang super ketat tapi masih nyaman kok untuk dipakai. Itu gunanya katanya untuk menahan bengkak, karena kita akan dioperasi selama beberapa jam. Kan kita juga diinfus dan lain-lain gitu ya guys. Dan untuk aku sendiri kan aku operasinya lumayan besar ya, ada double jaw surgery, face contouring, dan operasi mata. Totalnya itu sekitar 8 jam. Jadi wajib banget pakai stocking itu. Lalu aku juga harus cuci muka. Jadi kita benar-benar harus steril dan bersih ya. Sebelum masuk ruangan OP, kita masuk ke ruangan fotografer dulu. Kita foto untuk before afternya. Of course itu penting supaya kita tahu, dan dokter juga bisa menganalisa before afternya. Habis itu kalau udah kita naik ke lantai operasi dan masuk ke ruangan, jujur aku nggak ada perasaan tertekan, takut dan lain-lain, karena aku udah mantap jiwa, udah mantap mental semuanya. Udah masuk aja guys, dan kalian juga aku saranin tenang aja. Kalau kalian nggak tenang, tarik nafas dalam, buang gitu ya guys. Terus pas masuk kita juga ditemani sama translator, kita nggak bakal kebingungan dan takut. Di ruangan operasi itu aku langsung duduk tiduran di meja operasi. Meja operasinya tuh nggak sekeras batu atau lantai, jadi lumayan nyaman untuk ditidurin ya guys. Dan kita akan diikat tangannya. Kenapa diikat? Yes, bukan karena kita orang gila ya guys. Translatornya jelasin ke aku, emang harus diikat supaya nggak goyang atau nggak jatuh atau operasi. Ya jelas, operasi kan harus precise dan nggak boleh goyang-goyang ya guys. Jadi itu wajar dan kalian nggak perlu takut. Kalau udah, nggak kerasa aja gitu guys, sambil nunggu dokternya kan ngeliatin foto kita juga gitu. Kita udah tiduran gitu, ya udah. Aku sambil nungguin, nggak lama disuntikin cairan bius itu dari selang infus. Jadi nggak sakit kok guys, biusnya nggak sakit. Langsung aja tidur gitu guys, nggak kerasa, juga nggak inget gitu kan. Tapi kan pertama prosedurnya aku mata dulu. Mata yaitu ptosis correction, buka sudut dalam, buka sudut luar. Ini aku nggak tahu mereka kerjain yang mana dulu. Yang jelas waktu ptosis correction, kalian perbaikin atau buat eyelid, itu kalian harus setengah bangun. Kita nggak benar-benar full tidur ya, jadi kita masih bisa dengar orang ngomong apa. Kita kalau dipanggil-panggil kita masih dengar kayak gitu. Jadi kayak rasanya tuh setengah mimpi ya, kayak aku tuh merem tapi masih bisa dengar orang ngomong, tapi aku tuh juga bukan yang wide awake kayak gini. Dan pas aku merem tuh kayak ada sinar-sinar gitu di bayanganku, kayak orang mimpi tapi sadar. If that makes sense. Terus bu dokter itu bakal suruh kita buka mata. Once they are done, mereka suruh kita buka mata itu supaya mereka bisa lihat lipetan kita ini udah simetris belum, kiri sama kanan kayak gitu. Sakit apa enggak, kolor apa enggak, sebenarnya setiap orang beda-beda ya. Ini nggak bisa dipukul rata, pengalaman orang nggak sama. Ada temanku yang merasa biasa aja, nggak sakit sama sekali. Ada yang merasa agak sakit, tapi itu case-nya karena teman aku suka minum alkohol ya. Jadi kalau orang sering minum alkohol, merokok, itu katanya
biasanya untuk obat bius bisa cenderung kurang mempan. Jadi usahakan kalian terutama sebelum OP stop kebiasaan merokok dan minum alkohol. Aku sendiri kan emang gak suka minum ya dan tidak merokok. Tapi tetap aja aku tuh mungkin kita namanya mata ya agak tegang gitu. Jadi waktu disuruh buka mata tuh aku nggak bisa langsung melek gini, of course, karena masih bener-bener lebam ungu karena aku sempat lihat kaca ya habis prosedur mata. Karena habis prosedur mata disuruh bangun dulu pipis, terus baru tidur lagi di bius untuk operasi rahang gitu. Nah, aku sempat lihat tuh di toilet mataku buset ungu banget gitu. Dan nggak bisa buka mata yang gini guys, bener-bener gini gitu. Tapi nggak sakit sih. Cuma waktu disuruh buka tutup itu yang agak sakit menurutku. Cuma ya udah sih sekarang udah berlalu jadi biasa aja gitu guys. Rada horor ya, rada ya. Menurutku lebih nyaman sulam alis, sulam eyelid. Tapi kembali lagi kalau kalian benar-benar pengen bikin eyelid, mendingan bikin aja sih gitu. Karena sakitnya itu ya udah waktu itu terus ya udah kan kelar gitu. Dan bengkaknya kan sama-sama bengkak kayak sulam eyelid ya. Jadi kalau misalnya bisa permanen ya kenapa nggak permanen gitu. Terus moving on ke operasi jaw, itu sama sekali nggak terasa apa-apa karena tidur, benar-benar tidur. Dan aku taunya udah bangun aja, udah sore, jam 5 sore, aku bangun. Terus ada tim dari hospital yang nemenin waktu aku bangun, mereka baik banget, mereka kayak aku, oh you did good job, gitu-gitu, kayak dukungan mental lah. Kalian butuh yang seperti itu guys. Dan ada salah satu teman aku di sana juga yang nemenin aku, dia baik banget. Terus kalian bakal butuh teman. Sebenarnya bisa OP sendiri nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi kalau ada teman lebih enak, karena setelah kalian bangun itu kalian nggak boleh langsung tidur lagi selama 3 jaman deh. Dan di 3 jam itu, yang kalian tahu waktu bangun itu nggak ada rasa sakit sama sekali guys. Cuma ngantuknya tuh parah banget, tapi kalian nggak boleh bobo gitu. Kalau yang haus berlebihan sampai tenggorokan sakit itu di aku nggak ada. Aku pernah operasi lain. Tapi bukan operasi untuk prosedur kecantikan, operasi kesehatan. Itu habis operasi waktu bangun tuh benar-benar haus, kayak craving for water. Aku lihat beberapa orang yang OP juga seperti itu, tapi aku sama sekali nggak ada rasanya kayak gitu sih. Aku cukup nyaman untuk tenggorokan, cukup nyaman, cuma ngantuk banget guys. Dan aku minta tolong temanku untuk selalu ajak aku ngomong guys, selalu ajak aku ngomong apapun. Dia sampai aku bingung mau ngomong apa lagi. Aku bilang gak apa-apa ngomong aja please, supaya aku nggak tidur kan nggak boleh tidur ya. Nggak kuat kalau sendirian guys, pasti ngantuk gitu. Paling tantangannya itu aja. Kalau sakit sih nggak ada ya guys. Nah setelah beberapa jam, aku sempat tidur ya. Habis udah boleh tidur kan aku tidur mungkin 2 jaman gitu ya. Terus pas bangun aku pusingnya tuh nggak pusing banget kayak vertigo enggak, pusingnya dikit. Tapi rasanya tuh kayak mual gitu, kayak mau muntah. Beneran aku muntahnya tuh nggak yang sengsara sih, karena langsung bisa keluar gitu, nggak langsung setelah mual langsung keluar. Dan yang keluar itu darah guys. Jadi aku muntah darah itu cukup banyak, karena sampai diambilin bak gitu ya, sampai bajuku basah semua berdarah-darah. Dan itu darahnya merah, pekat, kental gitu ya, dripping dari mana-mana. Tapi kalau kalian lihat pasti serem. Tapi yang aku rasakan waktu itu, aku cuma benar-benar kepengen ngeluarin. Rasanya tuh kayak muntah makanan, nggak sakit sama sekali dan memang harus dikeluarkan. Karena habis operasi itu ada darah kotor yang memang harus kita keluarkan. Jadi ketika kita muntah darah itu bagus. Tapi intinya bukan seperti muntah darah karena kalian sakit. Orang lain pun juga muntah darah guys. Mungkin kemarin aku lebih banyak, orang lain temanku tuh ada yang lebih sedikit. Tapi nggak masalah, karena memang itu sudah seharusnya seperti itu. Ada yang keluar darah dari hidung juga, itu juga normal, sangat normal. Pertama aku lihat orang yang double jaw, aku kayak oh my god kok kayak gitu ya, tapi ternyata itu normal. Jadi jangan takut, karena suster di sana tuh juga selalu standby. Jujur suster di tempat aku OP kemarin bener-bener baik, telaten, kerjanya cepat, gantiin aku baju cepet, ngelapin darah di badan aku itu juga cepet, dan mereka tuh sama sekali gak jijik-jijikan guys. Jadi aku benar-benar salut dan aku secara mental ikut semangat untuk recover. Nah jadi itu guys, untuk dari persiapan OP sampai hari H aku bangun dari OP. Nah untuk recovery-nya aku bakal ceritain di part selanjutnya, karena aku ingin ceritakan dengan detail dan sejujur-jujurnya ke kalian. Dan itu nggak bisa diceritain dalam waktu yang singkat, karena hari ke-1, hari ke-2, hari ke-3, every day feels like it's a different fight gitu. Setiap hari ceritanya itu beda, tahapnya beda. Untuk kalian yang mungkin bertanya-tanya, 1, kenapa aku OP? 2, apa bedanya double jaw dan face contouring surgery? 3 prosedur operasi mata aku itu apa aja? 4, biayanya berapa totalnya, dan breakdown rinciannya sedetail mungkin itu berapa. Semuanya udah aku buat kontennya, ada di Instagram Reels aku, dan aku akan cantumin linknya di description box below supaya kalian nggak susah cari.
Kalian juga bisa follow TikTok atau Instagram aku karena aku akan update kayak detail-detail kecilnya di sana guys. Dan untuk kalian yang tanya aku akan OP apa yang kedua yaitu bulan depan dan kenapa harus OP lagi, apakah karena OP sebelumnya atau bukan OP gandengan yang sebelumnya, itu juga akan aku bahas di channel ini. Dan kalau kalian punya pertanyaan, don't forget to write down below in the comment section karena aku akan pilih beberapa dari pertanyaan kalian untuk aku juga bahas di part selanjutnya. Dan kalau kalian suka video ini, jangan lupa share dan like supaya aku makin semangat kontennya dan semakin semangat untuk berbagi info-info seputar kecantikan. Jangan lupa untuk subscribe karena aku akan selalu update perkembangannya di channel ini guys. Okay guys, thank you so much for watching and that's it for this video. Don't forget to subscribe. Bye sobat kepo juicy.